Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPTSD Negeri Banjarnegara. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek oleh Pak Dio Arif Utama sebagai tugas dalam pelatihan PKG PJOK pada tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara pada siang hari ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang pada siang hari ini meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan dari Pak Dio, tugas PKG-nya. Saya harapkan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa mengambil pembelajaran dari apa nanti yang disampaikan oleh Pak Dio. Dan harapan kami tugas akhir Pak Dio ini bisa lancar, bisa sukses, bisa lulus PKG-nya tanpa ada halangan apapun. Nanti di rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek ini mungkin akan disampaikan beberapa materi dari Pak Dio. Kita harapkan mungkin ada dari RTR mungkin ada umpan balik nanti yang diharapkan ya, nanti ada umpan balik dari teman sejawat, dari teman-teman. Nanti silakan kita berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, biar tidak memakan waktu yang banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Iva Ivana SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SD UPTSD Negeri Banjarnegara. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang pada manahnya siang hari ini bisa mengikuti rencana tindak lanjut saya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua-duanya salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Sebelum saya menyampaikan rencana tindak lanjut saya mau bercerita sebentar. Sebelumnya saya tuh tidak tahu apa sih kok bisa saya kaget bisa terjadi di diskriminasi PJOK. Awalnya itu saya cuma ada kiriman link dari Pak Gito.
saya cuma isinya juga nama, alamat sekolah, terus dari SD mana, cuma ngisi itu aja waktu itu. Terus beberapa bulan baru kepanggil lagi, kok saya masuk di desiminasi PKK Bejokan. Saya juga tidak tahu, saya cuma iseng, dan waktu saya mengisi di PKK Bejokan itu, saya tanya ke Pak Gito, Pak Gito ini arahnya kemana? Pak Gito wis to nang isi enak-enak saja. Pak Gito enggak menceritakan arahnya kemana itu enggak menceritakan, cuma itu saja. Terus beberapa bulan langsung saya terjaring itu di Kecamatan Reno. Hampir semua guru PJOK yang sudah ASN kepanggil desiminasi, kecuali Pak Yusuf sama Pak Bupar, itu saja yang tidak ikut ke desiminasi PJOK ini. Terus setelah itu, pertama saya juga agak bingung, gimana sih kok bisa sih terjadi diseminasi itu. Soalnya itu saya bingung, awal masuk itu gimana sih. Saya tahu tengah ini berarti pembelajaran yang saya dapat di desiminasi PJOK kemarin yang tatap muka selama 2 minggu kemarin, ternyata pembelajaran PJOK bukan hanya gerak yang dipelajari, tetapi tentang gimana sih pentingnya gerak itu dalam olahraga, bukan hanya untuk gerak tapi untuk pengertiannya juga. Dan itu saja baru tentang cerita saya kok bisa masuk desiminasi di PKK ini. Dan saya lanjut ke materi, yaitu rencana tindak lanjut modul 3, yaitu menggerakkan komunitas belajar, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek, saya mengambil materi di Patra, yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional juga ada di dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, permainan tradisional gobak sodor, itu juga ada dalam permainan dalam pembelajaran PJOK. Terus yang kedua, ada bagian. Yang ketiga, ada egra. Di sini saya akan menjelaskan permainan tradisional itu. Yang pertama, latar belakang. Pada era serba digital ini, sekarang ini aktivitas siswa cenderung lebih lama bermain dengan gadget daripada bersosialisasi dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, saya selaku guru PJOK akan memperakasai program Petra, yaitu permainan tradisional, yaitu kegiatan yang menuntut anak untuk bisa bersosialisasi, bertanggung jawab, kerjasama dengan teman melalui permainan tradisional yang sudah ada atau yang mereka ciptakan sendiri. Tentunya kegiatan ini didasari dengan aset-aset yang dimiliki di sekolah. Karena adanya aset tersebut bisa menjadikan program ini berjalan sesuai tindak lanjut yang diharapkan. Adapun kegiatan ini diadakan seminggu 1 hari di setiap hari Sabtu. Kegiatan ini akan dilalui dengan perencanaan pelaksanaan Petra hingga
evaluasi yang nantinya anak-anak berlanjut di panen karya di akhir semester kegiatan puncak kelima. Anak-anak akan menampilkan penampilan terbaiknya di acara tersebut. Ini baru latar belakang saya. Kenapa kok anak zaman sekarang banyak bermain gadget daripada bermain sosialisasi bersama temannya? Soalnya sekarang dia itu. Terus tujuan program untuk siswa: 1. Menumbuhkan sikap mandiri, toleransi, bersama, kerjasama, jujur, serta tanggung jawab. Yang kedua, memahami kemampuan untuk bergerak aktif dan kreatif dalam mendampingi peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap akhlak yang mulia, berkarakter dan berbudaya. Nomor 4, menciptakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tujuan program untuk guru: mendorong siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan, menghasilkan suatu proyek sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, mengajar siswa agar bisa lebih aktif dan produktif dalam menganalisa dan mempraktikkan permainan yang telah dikenal atau yang akan dibuat. Yang pertama itu tujuannya membuat sikap mandiri, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini dalam permainan peta atau permainan tradisional, kita kalau main pasti akan menumbuhkan sikap mandiri, toleransi, kerjasama itu antar tim. Terus kejujuran juga diperlukan dalam permainan tradisional, serta tanggung jawab juga diperlukan dalam permainan tradisional. Terus yang kedua, menambah kemampuan untuk bergerak aktif dan kreatif. Dalam permainan petra, permainan tradisional, itu juga akan menimbulkan kemampuan gerak aktif dalam mendampingi peserta didik. Itu tujuannya. Terus yang tujuan, langkah capaiannya, bentuk capaiannya. Dengan adanya program petra diharap dapat membentuk karakter anak sesuai profil Pancasila. Yang kedua, membentuk sikap mandiri, pandai bersosialisasi, kerjasama, dan tanggung jawab dan peduli bersama. Dalam permainan petra ini, bentuk capaiannya itu harus sesuai dengan bisa bekerja sama satu tim, bisa bertanggung jawab, dan peduli sesama teman. Langkah-langkah yang dilakukan ada 3. Langkah yang saya lakukan ada 3. Yang 1, kolaborasi pada antar kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, dan wali murid untuk memanfaatkan program bagi siswa. Yang ketiga, mensosialisasikan pengaruh program terhadap kepemimpinan murid. Itu masa capaiannya. Selanjutnya, struktur program dan mitra. Sarana program ini adalah seluruh siswa dari kelas 4 sampai kelas 6 di UPT SD Negeri Banjarbaru. Program ini dilaksanakan setiap seminggu selama 1 hari. Satu semester, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terus ada pun mitra dalam program ini adalah kepala sekolah, wakil wali kelas, rekan sejawat, dan wali murid.
aset yang dimiliki sumber daya alam dan sumber daya dalam pelaksanaan program yaitu ada 7. Ini saya koreksi, alhamdulillah sekolah kita di SD Benjaralom ini saya lihat-lihat sudah mencapai semua. 1. Aset manusia, 2. aset fisik, 3. lingkungan alam, 4. sosial, 5. budaya dan agama, 6. politik, 7. finansial. Ini aset yang dimiliki sekolah. Ini barangkali ada yang kurang, nanti bisa dengan tambahkan. Untuk manusia, aset yang dimiliki sekolah adalah guru PJOK dan seluruh guru, semua tenaga pendidikan yang ini belum saya tulis. Kemarin malam saya baru mau menemui ide, seharusnya saya tulis ada 3 yang sudah berprofesi guru pendidik, terus ada 4 ASN P3K, 4 guru ASN P3K dan 2 guru mapel yang sudah ASN P3K dan mempunyai guru penggerak 2. Kemarin saya baru kepikiran, belum saya tulis itu. Terus aset fisik, kita di sekolah kita mempunyai ruangan kelas, lapangan, ruang UKS, peralatan dan perlengkapan olahraga. Kita juga punya kamar mandi antara guru sama siswa sudah dibedakan. Terus selanjutnya kita punya laboratorium TIK dan perpustakaan. Selanjutnya di aset yang ketiga, lingkungan alam. Kita di sekolah kita mempunyai lingkungan alam. Aset lingkungan alam dalam bentuk 1, halaman sekolah. Halaman sekolah kita sudah sejuk dan indah. Terus aset yang kedua yaitu lapangan desa. Sekolah kita dekat dengan lapangan desa. Terus yang keempat, sosial yaitu saya ambil di guru PJOK dan komunitas belajar. Kurang Bu? Ya, nanti saya tambahkan lagi, nanti saya tulis lagi. Terus yang kelima ada budaya, yaitu perbedaan budaya dengan meningkatkan toleransi. Terus yang selanjutnya politik, saya ambil politik yaitu bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk kegiatan sekolah khususnya di kesehatan peserta didik. Contohnya kalau di olahraga saya kolaborasinya dengan pihak puskesmas terkait biasanya itu sampai bias itu. Makanya saya ambil itu juga lagi pula sekolah kita berdekatan dengan puskesmas, yaitu politik. Saya aset politik itu saya ambil bekerja sama di pihak puskesmas. Untuk yang ketujuh, finansial SD UPT SD Negeri Benjaralom, alhamdulillah ada 108 siswa dan kemungkinan ini bisa memanfaatkan membeli alat olahraga dengan terus. Itu untuk finansial. Itu 7 aset yang saya koreksi. Barangkali nanti ada masukan lagi, barangkali ada yang kurang bisa ditambahkan.
saya bisa tambahkan lagi dari usulan panjenengan. Terus rencana evaluasi yang pertama diskusi dengan warga sekolah mengenai program yang sudah dilakukan. Yang kedua berdiskusi dengan kepala sekolah, wali kelas dan wali murid mengenai proses program. Yang ketiga meminta umpan balik dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid dan wali murid. Itu rencana evaluasi sekolah. Yang selanjutnya tantangannya satu, mengajak rekan sejawat untuk mengadakan program ini karena butuh komitmen dari rekan sejawat untuk mensukseskan program ini. Yang kedua, minta dukungan kepada wali murid terhadap program ini. Yang ketiga, upaya untuk memperhatikan program yang sesuai dengan kuis peserta didik tentang program ini. Voice dan ownership tantangannya. Terus selanjutnya sudah terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan tentang presentasi saya, apa yang perlu ada tambahan lagi dari Bapak Ibu guru yang bisa saya tambahkan lagi dari beberapa rancangan saya tadi. Barangkali ada yang perlu ditambahkan, nanti bisa saya tambahkan. Barangkali ada masukan lagi atau barangkali ada pertanyaan. Ya, dari Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, pemaparan yang luar biasa Pak Dio terkait dengan pembahasan RTL untuk PKK PJOK. Materi ini hampir sama dengan modul tugas kita di Bumra di modul 3.3 sebetulnya, terkait dengan penyusunan program yang berdampak pada murid. Artinya kita menyusun program yang intinya mempunyai dampak positif kepada murid. Dari kami mungkin dari guru penggerak kemarin saya mengambil yaitu tentang literasi, kemudian buku tentang kebiasaan bahasa Jawa, buku ada dua, yaitu pembicaraan bahasa Jawa sama keterampilan. Nah, ini yang sedikit ingin saya tanyakan terkait dengan program yang berdampak dengan murid. Di sini saya kan latar belakang saya mengambil tadi yang saya sebutkan literasi adalah karena penurunan dari apa itu rapor mutu dari tahun 2023 2024 kemarin sudah muncul rapor mutu 2024 itu ada penurunan dari 2003 2024 literasi ada penurunan walaupun tidak signifikan, artinya cuma sekitar 2% atau besar, tapi kan dalam konteks ini kita turun terus dari tahun 2022 2023. Nah, harapan kita semua terkait program yang berdampak pada murid, kita inginkan untuk ada kenaikan dari apa itu rapor mutu di sekolah kita. Yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan program yang Pak Dio buat, yaitu apa tadi Petra. Petra adalah permainan tradisional. Yang ingin saya tanyakan di sini mungkin kalau program ada alokasi waktu khusus. Kalau saya kan literasi itu saya harapkan minta 1 hari Bu Pak terkait dengan program saya dan Gus Nur. Misalkan di hari Rabu 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, saya minta waktu itu untuk kegiatan literasi yang nanti diharapkan anak bisa melatih materi yang kemudian terbiasa untuk membaca, dan yang terakhir menghasilkan satu produk berupa buku mengalir. Mungkin dari PJOK Pak Dio terkait apa itu permainan tradisional. Alokasi waktunya itu di 1 minggu 1 kali. Ya, itu mungkin dikhususkan di hari Sabtu Pak. Itu alokasi waktunya di
seperti ini terus di awal atau di akhir. Nah itu perlu dijelaskan terkait alokasi waktu itu. Terus kemudian dari program tadi sudah mencakup melalui latar belakang, tujuan program, struktur program, sumber daya aset yang dimiliki, rencana evaluasi sampai dengan tantangan. Dari keseluruhan tersebut mungkin latar belakangnya harus artinya lebih rinci dengan kalau boleh. Berarti saya tambahkan lagi. Iya, nanti bisa. Ini bukan menggurui Pak dia sharing saja terkait program yang berdampak pada guru. Memang ini penting sekali terkait ini dampaknya khususnya pada siswa. Jadi di sini yaitu kegiatannya menuntut anak untuk bisa bersosialisasi, bertanggung jawab, bekerja sama dengan sesama teman melalui permainan tradisional. Jadi yang saya tanyakan itu bentuk real kegiatannya seperti apa Pak? Misalkan di saya literasi itu minta waktu 15 menit di awal pembelajaran. Nah, anak-anak saya suruh ke perpustakaan. Kalau tidak salah judul saya buku pilih, buku baca dan pilih buku baca yang suka. Artinya saya arahkan siswa ke perpus, silahkan pilih buku referensi yang terserah yang kalian suka, kemudian lagi buku baca yang suka, artinya memilih sendiri, kemudian untuk dirangkum dan dijadikan sebuah buku. Harapan ibu kalau sekolah kemarin mungkin sudah saya menjelaskan di program saya. Nah ini bisa dikhususkan yang saya tanyakan kegiatannya seperti apa, seperti itu. Secara keseluruhan sudah bagus sekali Pak Yo paparan terkait dengan program yang berdampak pada murid. Yang tanyakan hanya satu, alokasi waktu khusus itu di berapa menit, kemudian sama real kegiatannya seperti apa. Mungkin itu yang saya tanyakan. Kalau ada pertanyaan dari teman lain, monggo saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Imam. Bentuk kegiatannya seperti apa? Ini di permainan TK ini saya memilih di permainan berproses. Jadi alokasinya waktu itu pada jadi selesai pembelajaran BCUK. Kalau selesai pembelajaran BCUK tinggal 5 menit. Biasanya anak-anak itu saya minta, kalau sebelum saya racang itu saya minta anak-anak, kalian minta permainan apa, kayak gitu. Jadi saya menanyakan dulu pada siswa, saya minta kalian minta permainan apa dulu. Kalau saya mengambil di permainan tradisional, di permainan tradisional ini saya memilih Gobal Soccer. Berarti saya harus memberikan itu 5 menit sebelum beristirahat kepada anak, yaitu permainan Gobal Soccer dulu. Jadi kapan pelaksanaannya itu kalau punya Pak Imam literasi kan sebelum pembelajaran. Kalau saya di akhir pembelajaran PJK sebelum istirahat dulu gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih tadi. Hanya menambahi saja pertanyaan tadi di slide yang agama budaya ya. Nah ini fisiknya itu coba untuk yang fisiknya, nah seperti ini fisik itu di situ kan ada agama dan budaya ya. Di sini kita punya musola ya, bisa juga dimasukkan musolanya, karena kalau
bisa dimasukkan juga. Terus terkait dengan literasi Pak Imam, untuk literasi itu tidak difokuskan di pelajaran bahasa Indonesia saja. Literasi itu bisa dimasukkan di agama, pendidikan agama bisa, di pelajaran matematika juga bisa, di pelajaran IPAS, PPKN, apa sekarang? PPKN ya. Nah, itu bisa juga. Yang terkait untuk penguatan literasi, nah silakan misalnya di matematika itu literasinya misalnya ada puluhan, satuan seperti itu kan. Anak-anak bisa menguatkan literasinya dengan menyebutkan nama tempat. Terus misalnya diberi cerita, ibu membeli gula 1 kilogram, kemudian membeli telur dengan harga, itu seperti itu kan literasi juga. Nah, itu untuk apa? Untuk menambah kosakata anak juga, karena anak-anak itu biasanya kosakatanya itu masih kurang. Ada kosakata yang mungkin belum dipahami. Ya, seperti kemarin saya observasi di agama, ada kata wahyu. Mungkin anak-anak yang nggak tahu kan wahyu itu lah tembokku sebelah rumah itu wahyu namanya bunga gitu. Padahal yang dimaksud di sini wahyu itu kan dari putusan Allah itu kan yang diturunkan kepada nabinya itu ya. Mungkin itu kosakata seperti itu kan anak kan belum paham. Mungkin di literasi seperti itu untuk Bapak Ibu guru semua dimasukkan semua di mata pelajaran PJOK maupun di agama serta di guru kelasnya di tiap-tiap mapel untuk meningkatkan literasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru itu harus bisa bernyanyi dan bercerita paling tidak untuk meningkatkan literasi anak itu. Bisa bernyanyi dan bisa bercerita. Nanti itu akan memancing anak-anak kita itu untuk terbiasa dengan mendengarkan ibu bercerita. Dia akan juga ikut, mungkin dia bisa bercerita juga. Tidak usah terlalu luas, bisa di lingkungan kita sendiri, di luar keluarga kita sendiri, itu saja sudah cukup untuk tingkatan SD. Jadi tidak usah bercerita terlalu luas sampai ke dunia internasional, tidak usah. Itu ya, itu untuk melatih anak didik kita. Mungkin itu saja Pak Dio yang hanya saran saja, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang di sini belum diaktifkan
setelah membeli jajan seperti itu, nah dilaksanakan kegiatan tersebut. Jadi setelah jajan Ya. itu anak-anak diajak bermain sama gurunya, diajak bermain, waktunya itu setengah jam. Istirahatnya. Jadi di situ kan ada juga tadi voice, choice, dan ownership itu tadi. Anak-anak memilih permainannya, bisa bebas ya, ada prosedur atau egrang atau English seperti itu juga. Nah itu juga membiasakan anak untuk mencintai kegiatan tradisional. Nah, tadi Pak Dio mengatakan kegiatan program Pak Dio dilaksanakan Di akhir pembelajaran. Ya. jadi itu tidak melibatkan semua guru. Tidak. Mungkin masukan Pak ya. Bisa saja kita laksanakan kan tadi di akhir di hari Sabtu, setiap hari di hari Sabtu. Mungkin pembiasaan senam itu bisa kita ganti. Ya, dengan pelaksanaan permainan gitu. Mungkin digilir ke kelas, gantian satu ini kelas, atau dengan membuat jadwal bermain ya, seperti itu. Jadi itu masukan dari saya dari sini. Terus tadi juga ada mungkin pelaksanaannya juga bisa di akhir dalam kelima. Iya, yang kelima. Itu kan bisa dilaksanakan perlombaan juga dalam. Jadi tidak hanya pameran sekalian, di akhirnya ada perlombaan dari permainan tradisional. Ya, mungkin hanya ini Pak Dio. Terima kasih. Terima kasih Bu Syukur atas usulannya yang dengan berita saya nanti bisa saya terapkan lagi untuk pelaksanaannya. Tadi permainan Petra di akhir di satu minggu setiap hari Sabtu ya. Nanti bisa saya masukkan ke rencana ini, dan saya juga akan melibatkan bukan saya sendiri, saya juga akan melibatkan guru mapel dan guru kelas. Nah, barangkali ada yang tanya lagi. Ada. Cukup sekian paparan rencana dari saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan saya, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah.